menginjeksikan sepeda motor, terutama materi yang akan Bapak sampaikan yaitu mengenai sistem injeksi sepeda motor. Sistem injeksi sepeda motor ini adalah merupakan generasi terbaru dari sistem konvensional, yaitu pada waktu pembelajaran kemarin itu Bapak sudah menerangkan tentang sistem konvensional, yaitu sistem bahan bakar yang menggunakan karburator. Kalau untuk sistem injeksi, yaitu sistem yang mana bahan bakar ini tidak disalurkan, tapi dengan cara ditekan, penekanan dengan menggunakan pompa yang ada di dalam tangki bahan bakar. Ada yang sudah mengerti tentang sistem injeksi yang ada di sepeda motor? Bagaimana? Oh iya. Oh jadi tidak asing ya. Kalau untuk sistem injeksi sepeda motor ini sudah tidak asing lagi di kalangan kalian, karena rata-rata kaliannya sudah mempunyai sepeda motor yang sistemnya injeksi. Jadi sudah paling sedikitnya itu sudah mengerti dan sudah paham dan sudah pernah untuk membuka atau memperbaiki troubleshooting yang ada di sepeda motor kalian. Gimana? Oh iya. Jadi apabila sistem injeksi sepeda motor ini mengalami suatu trouble itu dalam arti kerusakan yang ada di sepeda motor, maka lampu mil itu akan terkedip. Nah, ini namanya kedipan kerusakan. Ini untuk mengetahui kedipan yang kode-kode kerusakan yang ada di sepeda motor. Contoh, misalkan kedipan di mil itu 7. Nah, kalau kedipannya cepat, itu hitungannya satuan. Ada yang sudah tahu tentang kedipan mil? Gimana? Dari anak-anak? Oh iya. Pas pada waktu kelas 10 udah diajarin atau belum? Paling sedikitnya mengenal tentang nama-nama sensor atau kedipan troubleshooting yang ada di motor injeksi. Nanti Bapak akan jelaskan sedikitnya itu paling sedikit 3 aja dulu yang perlu kalian hafalkan tentang kode kerusakan dari motor injeksi. Yang pertama yaitu apabila lampu milnya ini kedipannya 7, maka itu adalah merupakan tanda kerusakan yang ada di EOT. EOT itu engine oil temperatur. Kemudian kalau 7 kedipan, maka yang kalian perbaiki, yang kalian diagnosis yaitu ada di bagian sensor EOT. Nah, sensor EOT itu nanti Bapak akan lihat pada waktu di bengkel. Yang kedua yaitu adalah 8 kedipan. 8 kedipan ini itu adalah merupakan kode kerusakan dari TP, yaitu throttle position. Throttle position itu ada di bagian throttle body. Nah, ini apabila 8 kedipan, maka yang perlu kalian diagnosis, yang perlu kalian untuk memperbaikinya itu ada di bagian sensor TP atau throttle position. Kemudian yang ketiga yang perlu kalian hafalkan dan perlu kalian mengerti dan perlu kalian bisa memperbaiki yaitu tentang 12 kedipan. Nah, 12 kedipan ini bagaimana? Apakah kedipannya 1, 2, 3, 4, 5 sampai 12 atau bagaimana? Kalau 12 kedipan itu maka lampu mil itu akan menyala panjang sebanyak 1 kali nyala, kemudian nyala lagi cepatnya itu 1, 2. Jadi nyala panjang dihitung puluhan, nyala pendek dihitung satuan. Itu adalah dihitung 12 dan itu adalah merupakan
tanda kerusakan dari sensor injektor. Dan dari 3 kategori tentang kedipan-kedipan lampu mil yang perlu kalian pahami itu aja terlebih dahulu. Karena apa? Karena sensor di motor injeksi itu ada lebih dari 10 kode kerusakan. Tapi kalau misalkan Bapak kasih tahu 10 semuanya, nanti barangkali kalian itu akan bingung. Nah, kita bertahap aja, pembelajarannya itu bertahap. Jadi 3 aja dulu. Nanti setelah 3 ini kita akan praktek tentang mana yang dimaksud dengan sensor TP, mana yang dimaksud dengan sensor TOT, dan mana yang dimaksud dengan sensor injektor. Nah, kalau sudah mengenal, nanti kalian akan bisa mendiagnosa, menganalisis tentang kode kerusakan. Kemudian kalian bisa memperbaiki. Yang Bapak inginkan itu adalah yang pertama, kalian bisa membaca tentang kode kerusakan. Kemudian yang kedua, yaitu kalian bisa mendiagnosis, menganalisa dari kerusakan tersebut. Yang ketiga, yaitu kalian bisa memperbaiki dari kerusakan yang ada di sistem sepeda motor injeksi tersebut. Ya. Jadi itu adalah 3 kode kerusakan terlebih dahulu yang perlu kalian pelajari. Adapun nanti untuk selanjutnya, setelah kalian bisa memperbaiki tentang kode kerusakan tersebut, maka langkah selanjutnya yaitu kalian harus meriset. Meriset itu adalah menghapus data kerusakan yang tersimpan, yang masih tersimpan di ECM, Engine Control Module. Jadi kalau tidak di reset, tidak dihilangkan, maka kedipan kode kerusakan tersebut itu akan tetap menyala. Bisa ketahuannya itu kalau DLC kita masukkan di socketnya. Nanti Bapak akan jelaskan lebih lanjut kalau kita ke bengkel. Ya, itu dari penjelasan yang Bapak sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Bagaimana? Sudah paham, mengerti, atau bingung? Nah, kalau bingung, ya nanti Bapak akan jelaskan lebih rinci lagi kalau kita praktek di bengkel. Itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Barangkali nanti ada pertanyaan, silakan dipertanyakan. Untuk selanjutnya kita ke bengkel. Kita mengetahui lebih mendalam tentang komponen-komponen atau sensor-sensor yang ada di sistem injeksi tersebut. Oke? Gimana? Ya, kita ke bengkel. Itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.